Perkenalkan, saya Fariska Aulia Adinda. Saya Dwinda Ponadista Rahmadani. Saya Rosita Al-Ilham. Saya Dona Marisa. Saya Emilia Carolina. Saya Febi Noviani. Di sini kami akan mereview buku mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa fase penting, mulai dari masa kolonial hingga era modern. Sebagai negara dengan konstitusi tertulis, Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa kita sebut UUD 1945. Namun sebelum itu, Indonesia juga pernah menerapkan berbagai konstitusi termasuk Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan UUD sementara 1950. Bahkan pada masa kolonial Belanda, Indonesia Struggling atau IS dan Regeringsreglement atau RR juga pernah berlaku sebagai dasar hukum seperti UUD. Salah satu fase awal dari konstitusi Indonesia dimulai pada masa Regeringsreglement atau RR yang merupakan peraturan pemerintah dengan status setara Undang-Undang Dasar. Regeringsreglement mengatur kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda yang berada di tangan Raja Belanda sesuai dengan pasal 59 Grondwet Belanda. RR mengalami 4 kali perubahan sejak pertama kali diterapkan, yaitu pada tahun 1818, 1827, 1869, dan 1836. Pada masa ini, organisasi pemerintah yang telah diatur meliputi Gubernur Jenderal, Parlemen, Mahkamah Agung, Pengawas Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung. Perubahan konstitusi di Indonesia selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan politik serta pemerintahan negara. Pergantian dari konstitusi-konstitusi sebelumnya menuju UUD 1945 mencerminkan upaya Indonesia untuk menyesuaikan konstitusi dengan kondisi sosial, politik, ekonomi yang terus berkembang. Yang kedua adalah masa Indonesianisasi. Indonesianisasi adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintah Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 sebagai pengganti Regeringsreglement karena adanya perubahan konstitusi Belanda pada 1922. IS mengatur ketatanegaraan dan alat-alat kelengkapan negara di Hindia Belanda. Salah satu kebijakan menarik IS adalah adanya pembagian golongan untuk masyarakat di Hindia Belanda sebagaimana diatur pada pasal 163 IS yang terdiri dari golongan Eropa, golongan timur asing, golongan pribumi atau bumi putra. Masa Undang-Undang Dasar 1945, sehari pasca kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan draft konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan rancangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Menariknya, PPKI secara matematis hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Waktu yang teramat cepat ini disebabkan derasnya tuntutan serta keadaan yang mengharuskan negara Indonesia yang baru merdeka harus segera memiliki konstitusi. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI ini terdiri atas pembukaan, isi atau batang tubuh 16 bab 37 pasal, aturan peralihan 4 pasal, aturan tambahan 2 ayat, dan penjelasan. Dan yang keempat ada Konstitusi RIS, hasil konferensi meja bundar pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, menghasilkan 3 kesepakatan antara lain, yang pertama adalah mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, dan yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintahan RIS, status uni, dan persetujuan perpindahan, dan yang terakhir, mendirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Hasil kesepakatan berikut dituangkan dalam Konstitusi RIS yang diparaf oleh Delegasi Republik Indonesia dan BFO pada 29 Oktober 1949. Konstitusi RIS memuat yang pertama, bentuk pemerintahan bersifat federal yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri. Dan yang kedua, alat-alat perlengkapan negara federal Republik Indonesia Serikat, yaitu Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Dan yang terakhir, 44 butir ketentuan yang mengatur hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Konstitusi RIS berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat, namun Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku untuk negara Republik Indonesia, yakni Yogyakarta. Undang-Undang Dasar sementara. Perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat mendapat banyak penolakan dari negara-negara bagian.
menandatangani sebuah piagam persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali menjadi negara kesatuan. Selanjutnya dibentuk panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar sementara. Naskah Undang-Undang Dasar sementara 1950 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950. Naskah Undang-Undang Dasar sementara digunakan sebagai landasan konstitusional dalam proses transisi negara serikat menjadi negara kesatuan. Di dalam Undang-Undang Dasar sementara ditentukan sebuah majelis konstituantif untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Dan yang keenam, sejarah kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Konstituante yang bertugas membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Hampir 2,5 tahun bersidang, konstituante tetap tidak dapat membuat konstitusi sebab tidak pernah mencapai quorum 2/3. Situasi ini diperparah dengan beberapa pemberontak dan konflik kepemimpinan di kalangan elit politik yang tidak terselesaikan sampai membuat Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, pasca reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali. Amandemen pertama sebanyak 9 pasal pada 19 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua sebanyak 25 pasal pada 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga sebanyak 23 pasal pada 9 November tahun 2001. Dan yang terakhir, amandemen keempat sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan pada 10 Agustus tahun 2002. Konstitusi memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada bagaimana ia dilaksanakan dan diterima oleh rakyat suatu negara. Menurut Carl Wilson, terdapat 3 jenis nilai konstitusi, normatif, semantik, dan nominal. Nilai normatif terjadi ketika konstitusi diterima dan diterapkan secara mutlak oleh rakyat sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, konstitusi dianggap semantik apabila hanya digunakan sebagai formalitas oleh penguasa tanpa benar-benar mencerminkan nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya, Undang-Undang 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yang meskipun demokratis secara teori, tetapi dalam praktiknya digunakan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sementara itu, konstitusi memiliki nilai nominal jika secara hukum berlaku, tetapi tidak sepenuhnya dijalankan atau dilaksanakan. Selain nilai konstitusi juga diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor seperti bentuk negara, cara perubahan, serta sistem pemerintahan. Misalnya, konstitusi tertulis yang disebut bernaskah dituangkan dalam dokumen resmi, sedangkan konstitusi tidak tertulis didasarkan pada kebiasaan atau tradisi. Ada pula konstitusi fleksibel yang mudah diubah sesuai perkembangan zaman, berbeda dengan konstitusi rigid yang sulit diubah karena statusnya yang tinggi dalam hierarki hukum. Konstitusi dapat pula dibedakan berdasarkan sistem pemerintahan seperti konstitusi presidensial di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial atau konstitusi parlementer di negara dengan sistem parlementer. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1900 merupakan konstitusi tertulis, berderajat tinggi, rigid, presidensial, dan berlaku dalam negara kesatuan yang berbentuk republik. Beberapa pokok-pokok sistem pemerintah negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusi. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden sebagai penyelenggara negara posisinya di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, materi negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir, kekuasaan kepada negara. Konvensi ketatanegaraan adalah praktik-praktik yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan kenegaraan, walaupun tidak dapat disebut pelanggaran jika tidak dilakukan. Menurut bagaimana
Ciri-ciri konvensi terbagi menjadi 4. Yang pertama, konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan yang tumbuh diikuti dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Konvensi adalah bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan. 3. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak, atau politik dalam penyelenggaraan negara. 4. Konvensi adalah ketentuan mengenai bagaimana seharusnya dictionary powers dilaksanakan. Menurut Casey Weir, konvensi terbentuk dengan 2 cara, yaitu pertama, praktik tertentu berjalan dengan cara cukup lama, awal mula bersifat persuasif, kemudian diterima menjadi suatu kewajiban. Yang kedua, konvensi terjadi melalui kesepakatan antara masyarakat. Mereka bersepakat untuk melaksanakan sesuatu dengan cara-cara tertentu, sekaligus menetapkan ketentuan cara-cara pelaksanaannya.